Kemudian dua sosok manusia perlahan turun dari udara secara perlahan. Siapakah mereka? Ya, benar. Mereka adalah Xiaoyan dan Nalnyanran. Mereka merupakan yang terakhir datang ke sana. Kemunculan kedua orang ini secara alami menarik banyak sekali perhatian dari mereka yang hadir. Banyak tatapan-tatapan sinis melesat kepada mereka. Namun sebagian besar dari mereka tentunya sudah mengenal siapa Xiaoyan. Xiaoyan adalah orang yang sudah berani menyinggung ketua Paviliun Angin Petir beberapa waktu yang lalu. Xiaoyan tampaknya tidak merasakan tatapan-tatapan ini. Matanya menyapu ke setiap sudut tempat itu. Setelah melihat bahwa ada hampir 20 tokoh hadir, hatinya tanpa sadar sedikit terkejut. Tidak disangka, kecepatan orang-orang ini sangat cepat. Dia tidak dapat menyusul mereka meskipun bepergian sepanjang malam. Tentu saja, sebagian besar alasan untuk ini adalah karena Xiaoyan tidak terbiasa dengan rute. Orang-orang yang hadir kebanyakan, mereka memiliki pemahaman yang luar biasa tentang pegunungan mata surga. Selain itu, mereka juga jelas mengetahui beberapa cara pintas atau jalan pintas sehingga mereka bisa lebih cepat dibandingkan Xiaoyan. Sementara pandangan Xiaoyan melihat sekeliling, dia berhasil melihat beberapa figur yang dikenalnya. Matanya pertama berhenti di Miss Feng, yang tubuhnya merasuki aura yang mulia. Penampilan wanita ini tidak kalah dengan Nalnyanran. Terlebih lagi, sikapnya adalah sesuatu yang memberi pria tertentu keinginan untuk menundukkannya. Nona Feng, yang jaraknya cukup dekat, juga sepertinya telah merasakan fokus tatapan Xiaoyan. Ada sedikit provokasi di matanya. Masalahnya antara Xiaoyan dan Paviliun Angin Petir telah terjadi masalah yang cukup dalam. Pada akhirnya, bahkan Fei Tian gagal berhasil menangkapnya. Kita tahu kan siapa itu Fei Tian? Ini menyebabkan Paviliun Angin Petir kehilangan sejumlah besar wajah. Jika dia berhasil menangkap Xiaoyan dan bisa menyerahkan Xiaoyan kepada pihak Paviliun Angin Petir, tentunya Paviliun Angin Petir akan berhutang budi kepadanya. Dan hal ini akan sangat membantu dalam perjuangan dia untuk menjadi penerus selanjutnya. Sudut bibir Miss Feng tanpa sadar terangkat ketika dia memikirkan hal ini. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa membiarkan orang ini pergi. Jika dia diizinkan untuk berhasil meninggalkan pegunungan mata surga, dia akan dapat meminjam bantuan dari roh yang kuat. Pada saat itu bahkan dia akan kesulitan melawannya. Xiaoyan secara alami tidak dapat mengatakan apa-apa yang difikirkan oleh wanita ini. Bahkan jika dia menyadarinya, dia hanya akan mengejeknya. Kemudian tatapan Xiaoyan bergeser menjauh dari Nona Feng dan berhenti di dua sosok lainnya. Dan Xiaoyan bertemu dengan dua sosok ini dalam perjalanannya ke sana. Mereka adalah Tang Yin dari 10,000 Sword Pavilion dan Wang Chen dari Yellow Spring Pavilion. Tang Yin pun tersenyum dan sedikit mengangguk ketika dia pun melihat Xiaoyan. Di sisi lain wajah Wang Chen gelap, matanya terlihat dingin. Dia seperti tidak suka dengan Xiaoyan. Xiaoyan yang juga mengangguk kepada Tang Yin dan sama sekali mengabaikan Wang Chen. Dia hendak menarik pandangannya ketika sudut matanya tiba-tiba menatap sosok berwarna hijau. Gadis ini tampaknya adalah yang termuda di antara mereka di sana. Dia mengenakan pakaian yang berwarna hijau klepon dan matanya sangat bersinar. Wajahnya yang bergerak masih samar-samar mengandung kelembutan dan keluguan. Dia adalah ketidakcocokan lengkap dengan lingkungan sekarang. Berhati-hatilah dengan gadis itu. Dia tidak sesederhana yang kelihatannya. Sebuah suara lembut terdengar dari mulut Nalnyanran di samping Xiaoyan yang sedang melihat kepada gadis itu. Memangnya kenapa? Xiaoyan berbicara tanpa perubahan dalam ekspresinya. Kemudian Nalan pun memberitahukan kepada Xiaoyan kalau gadis itu adalah orang yang paling bertalenta di antara yang lainnya yang ada di sana. Paviliun Bintang Jatuh? Wu Qingluan? Mata Xiaoyan menyipit. Dia juga pernah mendengar sedikit tentang anggota paling luar biasa dari generasi muda dari 4 paviliun. Namun Wu Qingluan ini adalah yang terbaik di antara mereka. Kemudian Wu Qingluan tiba-tiba menoleh ke arah Xiaoyan dan terfokus kepadanya. Dia memberikan senyuman licik. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk padanya dengan wajah tanpa ekspresi tentunya.
Ketika Xiaoyan dan Nalandianran memasuki platform, orang tua kecil di dekat tangga batu juga melirik pertama kali kepadanya. Dengan segera dia berkata dengan lambat, "Aku yang dulu adalah pemimpin suku dari suku tikus menelan emas. Namaku adalah Jinsi. Karena kalian semua telah tiba di sini, aku pikir tidak ada dari kalian adalah orang biasa. Kalian adalah orang-orang yang luar biasa." Kemudian, ada 2 tikus besar dengan rambut emas gelap di kedua sisi Jinsi. Selain itu, ada kecerdasan dan kesadaran yang tidak kalah dengan kedipan manusia di dalam mata mereka. Kedua tikus berambut emas ini jelas berada di peringkat 6, dan seharusnya mereka yang dipilih untuk masuk ke Heaven Mountain Bloodful kali ini. Selama mereka bisa menerobos kelas Do Huang dan menjalani kesusahan di sana, mereka akan bisa berubah menjadi manusia dan menjadi anggota inti sejati dari emas menelan suku tikus. Hanya suara lemah Jinsi yang terdengar di sana. Dan meskipun lelaki tua ini mungkin tampak sangat lemah, namun tidak ada yang berani untuk menyinggung perasaannya. Selain Xiaoyan, sepertinya semua orang yang hadir akrab dengan nama Jinsi. Tatapan Xiaoyan berhenti di tubuh Jinsi. Saat kemudian, dia sedikit merajut alisnya. Dari suaranya, Xiaoyan samar-samar dapat mendengar bahwa Jinsi tampaknya memiliki cukup cedera serius di dalam tubuhnya. Terlebih lagi, cedera ini tampaknya bukan sesuatu yang baru. Sebaliknya, ini adalah sesuatu yang datang sebagai hasil dari akumulasi jangka panjang. Seleksi kali ini sepertinya tidak terlalu sulit. Hanya ada satu dari mereka. Selama seseorang berhasil mencapai puncak gunung di tengah gelombang sonik dari gelombang tikus ini, seseorang akan dianggap telah berhasil lulus. Jinsi menunjuk pada tikus yang padat di belakangnya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Ekspresi sejumlah orang yang hadir berubah ketika mereka mendengarkan ini. Cukup banyak percakapan terjadi di antara mereka. Xiaoyan terkejut ketika melihat reaksi orang-orang di sekitarnya. Dia baru saja mulai ragu ketika Nalandianran di sampingnya dengan lembut menjelaskan, tikus rambut emas ini menghususkan pada serangan gelombang sonik. Jika gelombang sonik ini berasal dari gelombang besar tikus itu dan dipancarkan secara bersama-sama, kemungkinan bahkan seorang ahli Do Huang akan mengalami kesulitan menahannya. Sepertinya tidak akan ada banyak yang bisa lolos. Kemudian Xiaoyan pun secara perlahan memahaminya. Jinsi mengabaikan keributan ini. Dia mengangkat matanya dan berkata, "Aku akan memberi kamu 5 menit untuk persiapan. Setelah itu, formasi gelombang bunyi akan diaktifkan. Apakah kamu akan berhasil melewati adalah tergantung pada kemampuan kamu sendiri. Tentu saja, sesuai kesepakatan akan ada 8 orang yang akan dipilih. Jika itu kurang dari 8 orang yang lulus, tempat yang tersisa akan ditentukan oleh undian. Kemudian, yang perlu kamu lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk menggunakan Doki untuk menutupi telinga kamu dan mengikuti di belakang aku. Setiap orang dapat mengandalkan Dokinya untuk bertahan dalam menghadapi serangan gelombang sonik ini." Teknik Sonic Web Dao. Xiaoyan dengan lembut bergumam. Matanya sedikit cerah ketika dia mendengar ini, karena Xiaoyan pun mempunyai teknik aungan harimau yang merupakan teknik tingkat tinggi. Lebih penting lagi, Xiaoyan pun telah mengkonsumsi pil obat tingkat 7, yaitu pil naga misterius Yin Yang, di daerah Black Corner pada saat itu. Dari situ dia telah menyerap seutas benang naga. Ini telah menyebabkan kekuatan teknik gelombang soniknya menjadi lebih kuat. Dan dia pun bertanya-tanya, mungkinkah teknik aungan harimaunya itu bisa melawan teknik super ini? Ketika Xiaoyan mengingat pil naga misterius Yin Yang, dia juga mengingat efek misterius yang dimiliki pil obat ini dalam membantu seseorang untuk menerobos. Namun, efek semacam ini adalah sesuatu yang tidak pernah muncul sejak dia memakannya. Xiaoyan juga merasa tak berdaya dalam menghadapi ini. Bahkan ada kabar, ada seseorang kultivator yang menggunakan pil ini untuk bisa menerobos ke ranah Dozun. Mungkin dia juga perlu mencapai tingkat itu agar efek ajaib obat pil ini muncul. Sekarang waktunya habis. Kalian akan mulai dengan tantangannya.